Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita karena sore hari ini kita akan kembali bersekutu bersama. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan kita percaya ada kuasa di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Kita akan berdoa bersama menyerahkan ibadah kita sore hari ini. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami bersuka cita Tuhan karena kami tahu siapa Allah yang kami percayai. Ialah Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian kami menaikkan sorak-sorai kami menaikkan penyembahan kami Tuhan. Sore hari ini hanya kepadamu dan kami percaya Engkau Allah hadir atas ibadah kami sore hari ini. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita, bersorak-sorai. Haleluya. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku.
mau merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu dan sembah Dia. Oh Yesus, Kau yang paling mengenal hidup kami Tuhan. Kau yang paling tahu hidup kami Yesus. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Masa depan kami indah dalam tangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu selalu indah dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, sungguh Kau Bapa yang sangat baik. Tidak satupun seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau Bapa. Mari sembah Dia, agungkan namanya, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Kau Tuhan. Yes Tuhan, kami ada di tempat ini mau menyembah-Mu Yesus. Ya Bapa, ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Yesus. Kami panggil Kau Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Terima kasih Yesus. Kami mencintai-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang percaya, mari bersama katakan amin. Haleluya. Baik, di bulan Mei, ya ini bulan Mei ya, kita memiliki tema yang baru. Temanya adalah Look at Us. Lihatlah kepada kami. Karena kita masih terus belajar dari kisah para rasul. Ya, kita terus mempelajari kisah para rasul. Dan hari ini kita belajar dari Bisa dikeluarkan PowerPoint-nya? Sudah ya? Ya. Kita akan belajar bersama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 6 ya. Kita kembali mengulang ayat ini. Saudara bisa lihat ayatnya. Saudara bisa simak ayatnya bersama-sama dan kita akan pelajari ayat ini ya. Judul dari firman Tuhan hari ini adalah Be an Answer. Menjadi jawaban. Katakan menjadi jawaban 3, 2, 1. Haleluya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ayatnya berkata demikian. Kita akan baca tapi saudara simak saja. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 selanjutnya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya, saya buat tebal karena ini yang akan kita pelajari. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Nah, saudara, dari ayat yang kita pelajari tadi, ya, ada fakta. Faktanya adalah ada orang yang hidupnya dalam masalah. Orang lumpuh itu hidupnya dalam masalah. Dia punya masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Lumpuh. Tidak bisa berjalan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan orang lumpuh ini adalah masalahnya diselesaikan. Masalahnya dibereskan. Nah, sebetulnya orang lumpuh ini mewakili banyak orang ya yang hidup di dunia hari ini. Entah itu tetangga saudara, entah itu teman saudara, entah itu komunitas saudara, entah itu siapapun yang Anda kenal, ya, faktanya adalah ada orang yang hidupnya itu punya masalah. Ya, mereka punya masalah hidupnya. Dan tentunya mereka juga punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Masalahnya itu diselesaikan. Ya. Masalahnya diselesaikan. Nah, Tuhan memberkati hidup kita supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi saya ingin melatih atau firman Tuhan ingin melatih jemaat IFGF Living Water tidak menjadi jemaat yang hanya manja. Hanya maunya diberkati, tetapi tidak menjadi berkat buat orang lain. Setuju saudara-saudara? Harus menjadi berkat bagi orang lain, setuju?
Ya, itu sebabnya kita belajar hari ini ya. Judul firman Tuhan tadi menjadi jawaban. Apa maksudnya saudara? Nanti kita akan pelajari. Tuhan menghendaki supaya hidup kita itu menjadi jawaban bagi masalah hidup orang lain saudara. Ya, menjadi berkat itu artinya apa? Artinya kita itu bisa ya memberi apa? Memberi jawaban, menjadi jawaban bagi orang lain. Bagi masalah orang lain. Percayalah saudara, banyak orang hari ini hidup punya masalah. Yang setuju katakan amin. Oh enggak percaya ya, enggak ada yang amin soalnya. Yang ada di tempat ini pun ada masalah juga saudara. Yang lagi ngomong ini juga punya masalah ini saudara. Artinya apa? Artinya tidak ada yang terkecuali, semua kita punya masalah. Tetapi hari ini kita belajar ya, supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Itu sebabnya kita akan pelajari hari ini. Bagaimana hidup menjadi jawaban itu bagaimana? Tadi ayat-ayat yang kita pelajari, ya kita tidak kemana-mana, kita lihat dari ayat-ayat itu saja saudara. Jadi temanya bulan Mei ini adalah look at us, itu artinya lihatlah kepada kami. Maksudnya apa? Maksudnya Anda berani berkata ya kepada orang lain yang mereka punya masalah dan membutuhkan pertolongan, membutuhkan jalan keluar, kita harus menjadi jawaban buat mereka, saudara. Artinya apa? Artinya saudara punya kesempatan untuk bisa menjadi jawaban bagi orang lain, saudara. Ya. Nah, bagaimana hidup yang menjadi jawaban itu, saudara? Kita belajar bersama. Yang pertama, saudara, hidup kita itu menjadi solusi bagi masalah orang lain. Atau memberikan solusi bagi masalah orang lain. Ya, dari mana kita mendapatkan prinsip ini, saudara? Dari ayat yang kita baca tadi. Perhatikan, saudara. Perhatikan ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ya, ia meminta sedekah. Orang lumpuh ini minta sedekah, saudara. Ya, mereka menatap orang lumpuh itu dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, ini menarik, saudara. Petrus dan Yohanes berani mengatakan lihatlah kepada kami. Itu suatu keberanian yang luar biasa. Kalau bisa mengatakan lihatlah kepada kami. Apanya yang mau dilihat? Karena di ayat selanjutnya mengatakan emas dan perak saja mereka nggak punya. Mereka nggak punya duit, saudara. Ya, mereka nggak punya duit. Tapi herannya Petrus dan Yohanes berani mengatakan lihatlah kepada kami. Nah, ini yang penting kita pelajari, saudara. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya saudara, apa sih yang menjadi masalah orang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Ketika dia tidak bisa berjalan, ya, sudah sekian lama, saudara, kira-kira 40 tahun, sudah 40 tahun tidak bisa berjalan, bayangkan. Ya, dia punya masalah yang besar, dia nggak bisa bekerja. Ya, terbukti dia duduk di situ meminta sedekah, saudara. Kenapa? Karena dia nggak bisa kerja, karena dia lumpuh, saudara. Kalau dia lumpuh, saya yakin dia tidak ada di situ, karena dia bisa bekerja. Ya, karena dia lumpuh, itu sebabnya kemudian dia jadi pengemis, dia minta-minta di bait Allah. Ini masalah, saudara, yang menggambarkan bahwa banyak ya orang-orang di sekitar kita juga yang hidup punya masalah sebetulnya, saudara. Banyak sekali yang punya masalah. Ya. Tinggal kita mendaftar saja masalahnya apa. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah apa finansial, mungkin masalah apa, mungkin masalah anak-anak, ya, mungkin masalah pekerjaan dan seterusnya. Ada banyak masalah yang dihadapi, saudara-saudara. Ya, tetapi apa solusinya, saudara? Yang terjadi di ayat tadi, yaitu bisa berjalan. Artinya apa? Artinya Petrus dan Yohanes mengatakan lihatlah kepada kami. Mereka betul-betul menjadi jawaban bagi orang lumpuh itu. Yaitu apa? Ketika orang lumpuh itu menatap kepada mereka berdua, saudara. Ya, apa yang dilakukan Petrus? Petrus mengatakan, lihatlah kepada kami. Wah, itu berani sekali, saudara. Dia mengatakan, lihatlah kepada kami. Ya, jadi orang lumpuh itu melihat kepada Petrus dan Yohanes. Lalu orang itu menatap dengan harapan. Perhatikan, saudara. Kalau orang ya punya masalah,
lalu kita datang lihat kepada kami, orang itu sebetulnya punya harapan kepada kita, saudara. Harapan apa? Harapan supaya kita itu bisa menolong orang tersebut, saudara. Dan sama, ini orang lumpuh ini dengan harapan mendapat sesuatu. Dia nggak tahu sesuatu itu apa yang akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Mungkin dia berpikir bahwa dia akan dikasih duit begitu, saudara. Ya, dia berpikir dia akan dikasih emas dan perak itu kan. Makanya Petrus mengatakan emas dan perak aku tidak punya. Ya kan? Tetapi ada yang lebih dari emas dan perak yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Dan itulah yang menjadi jawaban bagi orang lumpuh itu, saudara-saudara. Yaitu apa? Yaitu Petrus mengatakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi jawaban buat orang lumpuh itu yang sekian lama itu dia lumpuh, gak bisa jalan. Begitu demi nama Tuhan Yesus ya, demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh itu selesai dari masalahnya, saudara. Yaitu apa? Dia bisa berjalan, saudara. Wow, luar biasa banget ini, saudara. Tuhan itu ingin kehidupan kita itu seperti itu, saudara. Menjadi berkat, menjadi jawaban bagi orang lain. Yaitu dengan cara apa? Kita memberi solusi, kita menjadi solusi bagi masalah orang lain. Jangan sebaliknya, orang lain punya masalah, kita enggak jadi solusi, malah kita jadi apa, saudara? Jadi orang yang nambah-nambahi masalahnya orang itu, saudara. Orang sudah punya masalah, bukannya ditolong malah dihakimi, saudara. Saudara, kalau orang punya masalah itu butuhnya ditolong, saudara. Orang punya masalah itu butuhnya bukan dihakimi. Orang itu bisa salah, yang setuju katakan amin, saudara. Orang itu bisa keliru ngambil keputusan, bisa salah. Siapapun di sini bisa salah. Kalau orang sudah salah, jangan dulu dihakimi, saudara. Tapi ditolongin, saudara. Nah, siapa yang menolong orang tersebut? Ya kita ini. Kita ini jemaat IFGF Living Water, kalau ada orang, tetanggamu atau siapa yang punya masalah, bisa enggak kita bilang, lihatlah kepada kami, begitu. Berani enggak, saudara? Karena sesungguhnya mereka butuh jawaban dan kita bisa menjadi jawaban. Hidup kita dan siapa yang kita miliki di dalam kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kita miliki di luar kita. Maksudnya begini, saudara. Maksudnya adalah Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Orang seringkali justru apa, saudara? Justru ingin menunjukkan lihatlah pada kami, itu justru emas dan peraknya itu yang mau diperlihatkan gitu, saudara. Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada pada kami, enggak ada. Tapi ada yang lebih dari emas dan perak. Yang di dalam Petrus dan Yohanes itu lebih luar biasa daripada apa yang di luar sebetulnya. Ya. Yang di dalam Petrus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Kenapa begitu, saudara? Karena ini Yesus itu mempunyai 1001 macam cara untuk menolong saya dan saudara. Saudara percaya, saudara? Kalau kita punya masalah, Yesus itu punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Mau masalah keluarga, mau masalah pekerjaan, mau masalah apa, dia punya 1001 macam cara, itu maksudnya tidak kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara. Nah, menariknya, karena Yesus mempunyai 1001 macam cara untuk menolong kita, oleh sebab itu jika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, maka kita juga memiliki 1001 macam cara untuk menolong orang lain, saudara. Masalahnya adalah kita mau atau tidak, berani atau tidak, itu aja, saudara. Untuk bisa menolong orang lain. Kalau ada orang lain, apalagi saudara seiman mungkin, yang punya masalah, kita ini bisa menjadi jawaban, menjadi solusi, jalan keluar bagi masalah orang lain. Haleluya. Saudara, apa yang menjadi masalah orang lain, saudara? Itu fakta terjadi. Apa sih masalah apa? Masalah keluarga. Ada orang yang punya masalah keluarga datang kepada saudara. Kalau ada orang yang lagi punya masalah keluarga, mungkin ada pasangan suami istri yang lagi punya masalah, saudara. Kalau datang kepada saudara, saya berharap Anda jadi solusi buat mereka berdua, saudara.
Sekali lagi, tidak selalu harus uang, bukan saudara. Tetapi apa saudara? Pemikiran kita. Bahkan apa? Support dari kita supaya dia bisa kuat menghadapinya. Setuju saudara? Itu menjawab, bisa menjawab kebutuhan orang itu. Merasa dikuatkan. Oh, ada pemikiran, oke ya, pemikiran begini. Itu menjadi solusi. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingin, bisakah saudara, kita berkata lihatlah kepada kami. Kalau ada orang punya masalah, lihat saya. Lihatlah kepada kami. Ada nih pemikiran, ada nih solusi. Kalau yang terjadi jemaat IFGF seperti itu, maka kita tidak salah memberi nama gereja kita IFGF Living Water. Karena aliran-aliran air kehidupan itu bisa dirasakan oleh orang lain, saudara-saudara. Amin, saudara. Itulah kenapa kita menamakan gereja kita itu IFGF Living Water, saudara. Kenapa? Karena supaya air kehidupannya itu sampai kepada orang lain, saudara. Ya, jangan hanya kita nikmati seorang diri, saudara. Baik. Nah, sesungguhnya masalah yang terbesar, saudara. Oke, itu yang tadi saya ceritakan itu masalah-masalah yang sebetulnya biasa. Orang punya masalah, tapi sesungguhnya, saudara, ada masalah yang terbesar dalam hidup manusia. Masalah apa itu, saudara? Yaitu masalah keselamatan hidup yang kekal. Ini masalah yang besar, saudara. Tuhan mau supaya kita menjadi solusi bagi orang yang punya masalah ini, saudara. Ya, supaya apa? Supaya orang ini yang gak percaya kepada Tuhan Yesus, ketika datang kepada Anda, mereka bisa merasakan kasih Tuhan, mereka bisa merasakan Yesus dalam hidup saudara, sehingga apa? Ada jawaban untuk apa? Masalah yang terbesar di dalam kehidupan mereka, saudara, yaitu masalah keselamatan hidup yang kekal. Karena kalau dia tidak mengenal Yesus, dia akan binasa, saudara-saudara. Lebih dari sekedar masalah yang tadi saya sebutkan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah mungkin di pelayanan juga, atau masalah-masalah yang lain itu, saudara. Ini masalah yang lebih besar dari itu, yaitu masalah apa? Keselamatan hidup yang kekal, saudara. Saya senang saudara di tempat ini, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin kita akan bersama-sama tutup mata, buka mata, ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita mendapat keselamatan hidup yang kekal. Tapi bagaimana dengan orang lain yang belum, saudara? Bisakah kita mengatakan, lihatlah kepada kami, supaya kita bisa menjadi jawaban buat mereka, saudara. Kalau itu yang terjadi, ya saudara, maka saudara sedang hidup persis seperti yang firman Tuhan kemarin kita bahas bersama-sama. Living in purpose itu, saudara ya. Hidup Anda itu bisa memuliakan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Anda menjadi jawaban itu bagi kehidupan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Yang pertama, hidup kita menjadi solusi bagi masalah orang lain. Yang kedua ini, saudara, hidup kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain, saudara. Ayatnya jelas tadi mengatakan, lihatlah kepada kami. Itu artinya apa? Artinya saudara berani membuka hidup saudara dan orang bisa melihat secara transparan hidup kita. Setuju, saudara? Ada orang Kristen yang tidak berani mengatakan lihatlah kepada kami. Cenderung menutup-nutupi, keluarganya ditutupi, saudara. Ya kan? Lalu cara berbisnisnya ditutupi. Karena kalau orang tahu, waduh, bahaya kalau orang tahu, bisnisnya tipu-tipu dan sebagainya. Tapi bukan di tempat ini ya, ada di tempat lain, saudara ya. Supaya hidup kita menjadi inspirasi, maka hidup kita itu harus transparan, saudara. Transparan. Saudara, saya hari ini menyampaikan firman Tuhan ini juga belajar. Saya mau katakan kepada saudara, saya transparan hidupnya buat saudara. Saudara bisa lihat kehidupan keluarga saya, saudara bisa melihat kehidupan apapun, saudara, saya transparan, saudara. Ya, tidak ada yang saya tutupi, terbuka. Bisakah kita berani mengatakan lihatlah kepada kami? Karena ini penting, saudara. Kadang, saudara, ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi. Sebentar, saudara. Oke. Kadang ini yang terjadi. Hidup kita ini akan berbicara lebih kuat
daripada perkataan kita, saudara. Sehingga orang itu bisa melihat kehidupan kita, oh iya ya, harusnya kalau suami istri itu harusnya begitu. Ya. Harusnya ketika Bapak Nugroho dan Ibu Elizabeth, ya, orang lain melihat, harusnya itu ya suami istri ya begitu itu ya kan. Ini memberi inspirasi buat orang lain yang mungkin pada waktu itu dia punya masalah dengan pasangannya. Sehingga wah iya ya ini jawabannya ini harusnya kayak gitu. Kadang hidup kita itu lebih kuat berbicara daripada perkataan kita, saudara. Kita nggak perlu banyak ngomong, tunjukkan saja hidupmu, transparan saja hidupmu kepada orang lain akan terinspirasi melalui kehidupan saya dan saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen yang berani mengatakan lihatlah kepada kami. Berapa banyak saudara? Apakah saudara berani mengatakan lihatlah kepada kami? Begitu orang melihat kehidupan saudara, apa yang ada di pikiran orang lain itu saudara? Apa yang mereka pikirkan? Ini menjadi penting saudara. Dan saya berdoa jemaat IFCF Living Water semuanya ketika orang melihat rumah tanggamu, orang diberkati dengan rumah tanggamu saudara. Ya, karena apa? Karena ketika engkau menjadi inspirasi, sebetulnya engkau sudah menjadi jawaban bagi orang itu saudara. Ya. Caramu bekerja, caramu berbisnis, terbuka orang bisa lihat bagaimana cara kita berbisnis. Oh ternyata dia betul-betul punya integritas. Ya seperti minggu yang lalu kita pelajari bersama-sama. Wah ternyata ya hidupnya itu tidak tipu-tipu. Kalau dia bekerja ya dia tidak main curang begitu. Tetapi hidupnya oke. Kalau saudara menjadi inspirasi, saudara bisa menjadi jawaban. Nah, tapi kita tidak hanya sampai level diberkati. Tuhan mau supaya apa? Supaya saya dan saudara sampai levelnya itu menjadi berkat. Katakan amin saudara. Kalau hanya diberkati, semua orang mengalami berkat saudara. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi solusi. Memberi inspirasi buat orang lain. Haleluya, saudara. Ini yang kita rindukan, saudara. Jadi, saudara, beranikah Anda berkata kepada orang lain, lihat hidup saya? Berani enggak, saudara? Lihat hidup saya. Kenapa kita enggak berani lihat hidup saya? Karena jangan-jangan kita kadang masih serong kanan, serong kiri, saudara, hidup kita. Itu sebabnya gak berani bilang, lihat hidup saya, gitu saudara. Beranikah kita mengatakan, lihat hidup keluarga saya? Kadang kita gak berani, kenapa? Karena kehidupan keluarga kita kadang masih, kalau di tempat lain itu masih ada piring terbang, saudara ya kan. Kadang, walau siang-siang ada piring terbang, wush, gitu saudara ya kan. Lihat cara saya bekerja, lihat nih kalau saya kerja seperti ini. Kadang kita nggak berani, kenapa saudara? Karena jangan-jangan karena kalau kita kerja, kita masih belum benar nih kerjanya saudara. Cara kita bekerja. Lihat pelayanan saya, berani saudara? Beranikah kita mengatakan itu saudara? Supaya hidupmu itu bisa jadi inspirasi. Kesetiaanmu melayani jadi inspirasi. Amin saudara. Loyalitasmu melayani jadi inspirasi. Keluargamu yang betul-betul hidup dalam damai sejahtera itu menjadi inspirasi buat orang lain. Buat keluarga orang lain. Caramu bekerja dan engkau diberkati. Ketika engkau bekerja dengan baik, orang lain terinspirasi dan engkau menjadi berkat buat mereka saudara. Hidup kita secara pribadi juga, ya orang melihat hidup kita, cara kita ngomong, cara kita bertingkah laku, orang diberkati, orang itu terinspirasi. Kita mau belajar bersama-sama. Jadi kalau hari ini kita belajar ini, kita ini belum ada yang sempurna. Kita semua belajar. Ya,
Katakan belajar, 3, 2, 1. Belajar. Kita semua belajar, saudara-saudara. Dan saya ingin saudara, ayat ini akan saya katakan sebagai pemimpin, sebagai gembala. Seperti Paulus mengatakan ini ya kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara. Saya akan mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, saudara. Saya punya kerinduan ya bahwa saudara adalah surat pujian kami. Tahu saudara maksudnya, saudara? Sebetulnya ini Paulus ingin mengatakan, sebetulnya kalau saudara itu hidupnya bisa menjadi solusi dan hidupnya bisa memberi inspirasi, sebetulnya ya pemimpin itu juga dapat, saudara, upahnya. Ya, kan dikatakan surat pujian, saudara. Ya, Paulus itu dipuji karena apa? Karena jemaat Korintus hidupnya itu baik, gitu, saudara. Ya, sama hari ini. Saya pun ini mengatakan, saudara, saudara adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini seperti surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Orang bisa membaca hidup kita, saudara. Orang bisa baca keluarga kita. Orang bisa baca, ya, karena tadi saya mengatakan hidup kita transparan. Orang bisa melihat semuanya, saudara. Karena untuk menjadi inspirasi, kita harus bisa transparan. Orang bisa melihat hidup kita, nggak pernah takut. Ya, kita nggak pernah takut untuk orang melihat hidup kita. Nggak pernah takut orang melihat keluarga kita. Karena apa? Karena sekali lagi, saudara, ketika engkau betul-betul hidup di dalam kebenaran, ya saudara, keluargamu, bahkan engkau sendiri akan menjadi inspirasi. Dan itu akan menjadi jawaban buat orang lain, saudara. Yang menangkap firman Tuhan yang saya sampaikan, katakan amin, saudara. Oke, saudara. Hari ini, saudara, hidup kita ini transparan. Hidup kita ini bisa dibaca semua orang. Baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Akan menjadi inspirasi buat banyak orang. Itu sebabnya saya akan tutup dengan pernyataan ini, saudara. Tuhan menghendaki hidup kita itu menjadi jawaban. Katakan jawaban 3, 2, 1, saudara. Oke, hidupmu menjadi jawaban bagi orang lain. Yaitu hidup kita itu memberi solusi bagi orang lain, ya. Dan bukan hanya memberi solusi, tapi hidup kita itu menginspirasi hidup orang lain. Dua hal saja, saudara, ketika engkau menjadi jawaban, ya, hidup menjadi jawaban itu dua hal saja yang firman Tuhan katakan, ya, dari apa yang kita pelajari. Kita itu menjadi solusi. Orang itu terjawab kebutuhannya. Masalahnya itu terselesaikan melalui hidup kita, saudara. Saya itu rindu, saudara. Jemaat IFGF Living Water itu adalah orang-orang yang demikian, saudara. Betul, saudara. Kalau saudara bisa menjadi berkat, orang lain punya masalah dan engkau bisa menolong. Orang lain itu bisa menyelesaikan masalah. Wah, itu dahsyat, luar biasa, saudara. Luar biasa. Kalau ada saudara seiman di tempat ini, mungkin nggak tanya sama pastornya, nggak tanya sama ibu gembalanya, tapi kok tanya sama saudara. Ya, aku ini punya masalah gini-gini. Dan saudara bisa memberi solusi. Bahkan hidupmu bisa jadi inspirasi buat orang ini. Wow, itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Saudara tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tapi hidupmu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu, saudara. Jangan hanya sampai engkau diberkati. Engkau berdoa, Tuhan berkati aku. Gak usah, saudara. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan, saudara. Pasti. Bahkan engkau gak berdoa pun, engkau gak berdoa. Engkau gak berdoa, berkati aku Tuhan. Tuhan sudah memberkati saudara. Percayalah, saudara. Percayalah. Tetapi yang Tuhan mau, saudara. Saudara tahu kalau Tuhan memberkati saudara, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Engkau tidak hanya menikmati berkat Tuhan itu untuk dirimu sendiri, saudara. Tapi engkau bisa mengatakan kepada orang lain, look at us.
lihat kepada kami, aku diberkati, supaya aku bisa menjadi berkat buat kalian, buat kamu, saudara. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya berdoa firman Tuhan ini betul-betul boleh mengubah pikiran kita yang salah selama ini, saudara. Ya, supaya kita tidak hanya menjadi orang percaya yang hanya mau berkat Tuhan, tetapi sebaliknya, lebih daripada itu, saudara. Engkau justru menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat orang lain, buat banyak orang. Haleluya. Mari saudara, hari ini kita juga akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita mau melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita diingatkan kembali seperti Yesus yang mati buat semua orang. Yesus menjadi jawaban bagi semua orang. Tuhan mau juga hidup kita bisa menjadi jawaban bagi orang lain, saudara. Yesus mati menjadi jawaban buat kita, saudara. Yesus mati di kayu salib supaya semua orang selesai masalahnya, yaitu masalah keselamatan hidup yang kekal. Tidak lagi binasa, ya, mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Yesus sendiri memberi contoh hidup menjadi jawaban, saudara. Hari ini kita juga belajar supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya menjadi jawaban bagi suamimu, jawaban bagi anakmu. Sebaliknya suami jadi jawaban bagi istrimu, bagi anakmu, bagi siapapun, saudara. Tuhan mau itu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Amin. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. mari kita berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita menghargai tubuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Perhatikan firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Kita percaya korbannya cukup bagi kita, sangat cukup bagi kita. Itu sebabnya kita mengucap syukur untuk tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan ini. Dan kita akan makan bersama-sama
Mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan. Perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus. Sekali lagi saya katakan ini darah perjanjian. Ini meterai dari setiap janji Tuhan. Kalau darahnya saja dia curahkan bagi kita. Untuk menjadi meterai, kita percaya apapun yang menjadi masalah-masalah dalam kehidupanmu, janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Percayalah, dia tidak pernah berbohong. Dia sudah meteraikan melalui perjanjian yang baru, yaitu cawan ini, cawan perjanjian baru. Itu sebabnya kita bersyukur, kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Dengan bersukacita kita menikmati persekutuan di dalam darah Kristus. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, oh lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu Tuhan, haleluya, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Tuhan, kami berkatakan, biarlah hidup kami boleh menjadi jawaban Tuhan bagi orang lain. Hidup kami menjadi solusi dan memberi inspirasi buat orang lain. Itu yang kami nyatakan terjadi untuk setiap kami semua di tempat ini ya Bapa. Menjadi berkat, bukan hanya diberkati saja, tetapi diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami terima kebenaran-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering.
Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau, semuanya yang percaya. Firman Tuhan mengatakan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hanya bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang hidupnya menjadi jawaban, katakan bersama, amin. Haleluya.